Tuhan menyertai ibu bapak saudara-saudariku sekalian. Silakan. Filipi pasal 4 ayat 13 menjadi nats pembimbing kita. Filipi pasal 4 ayat 13 firman Tuhan berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan, dalam kerendahan hati, mari kita menghampiri hadirat Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kelemahan diri. Kita memohon pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang murah dan makasih, kami datang dan mengaku di hadirat-Mu bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, baik dalam dosa pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh karena itu, kasihanilah kami dan ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Umat yang diberkati Tuhan, kepada kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan tulus dan ikhlas, maka dengarlah olehmu berita anugerah Allah bagi kita semua. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Berdasarkan berita anugerah dari Tuhan, maka biarlah kita terus hidup berbuah yang baik, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam diri kita. Seperti kata firman-Nya yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita menurut Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 38 dan 39.
Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Jemaat Tuhan, kita akan bermasmur bagi Tuhan secara rasa-rasan dari Mazmur 33 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-20. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Dia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang menutup hati mereka sekalian, yang perhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi kelebutan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 31 bait yang pertama. Karena ajaib cipta tangannya.
Maha Kudus. Oh, dengan talentaku Tuhan, ku mau memujimu. Pakailah hidupku sebagai alatmu di dunia yang fana ini. Inilah hidupku Tuhan, ku serahkan padamu Tuhan. Urapilah hidupku dengan kuasa-Mu yang maha kudus. Oh, dengan talentaku Tuhan, ku mau memujimu Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu di dunia yang fana ini. Pakailah hidupku sebagai alatmu di dunia yang fana ini. Terima kasih untuk persembahan pujian yang kiranya segala talenta dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan menurut kitab Injil Lukas pasal 16 ayat 18 sampai ayat 19. Ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Injil Lukas pasal 16 ayat 10 sampai ayat 18. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Ya Allah Bapa yang di surga, kepadamu kami mohon ya Tuhan. Tenangkanlah semua suara di dalam hati kami, supaya suara Tuhan yang berfirman kepada kami. Bukalah pikiran kami ya Tuhan, supaya di dalam terang Tuhan kami dituntun kepada kebenaran firman. Di dalam nama Yesus Tuhan firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan disilakan berdiri. Beginilah bunyi firman Tuhan. Setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang
dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi oleh manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang yang menggadahinya berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi dilenyapkan daripada satu titik dari hukum Taurat bakal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia bersinah. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia bersinah. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan. Solo dari Ibu Christine disilakan sebelum kita merenungkan firman Tuhan.
terima kasih untuk pujiannya. Kiranya semua talenta dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang Kristus kasihi, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Tema kita dalam bacaan pagi hari ini sesuai tema dari pihak Majelis Sinode adalah setia dalam segala perkara. Sekali lagi, setia dalam segala perkara. Ada yang datang dengan suami istri, duduk di samping kok, ada jauh kok. Kalau yang adu di samping tanya, atau setialah dalam segala perkara. Suami kasih istri, istri kasih suami. Saudara-saudara, mengawalinya Kakak Pian tolong putar ini satu video tentang kesetiaan. Tapi ini unik karena ini kesetiaan seekor hewan terhadap Tuhan. Saudara-saudara, ini kisah tentang Hachiko, seekor anjing di tahun 1920-an di Jepang. Dia adalah anjing yang sangat setia untuk mengantar tuannya yang adalah seorang profesor UN. Karena dia profesor, dia bertugas mengajar, dia setiap hari aktivitasnya itu dari rumah berjalan kemudian ke stasiun karena dia harus mengendarai kereta api. Itu setiap hari. Dan selalu ketika dari rumah itu nanti Hachiko ini yang antar bersama-sama dengan profesor ini. Profesor naik kereta, Hachiko tunggu di situ. Itu bertahun-tahun. Dan kemudian Hachiko tunggu sampai kapan dia pulang. Nah, profesor ini mengajar sampai sore. Jadi Hachiko tunggu sampai sore kapan Profesor Ueno itu sudah pulang, nanti sama-sama dengan Hachiko pulang ke rumah. Itu menjadi rutinitas. Tapi kemudian saudara-saudara, ini di film pendek ya, video singkat, tapi nanti saudara-saudara bisa cari di YouTube. Ini film bagus tentang kesetiaan Hachiko. Tapi suatu waktu saudara-saudara, Profesor Ueno ini dia kena serangan jantung, stroke dan kena serangan jantung di kampus, sehingga dia tidak pulang-pulang. Tetapi yang luar biasa adalah Hachiko tetap tunggu sampai larut malam. Dia pun Tuhan tidak pulang-pulang, tapi dia tetap tunggu sampai besok pagi pun dia tunggu, dan dia terus menunggu dengan setia di tempat di mana dia mengantar tuannya. Jadi itu bertahun-tahun saudara-saudara, sampai kemudian ada yang ambil dia untuk tinggal dengan dia. Tetapi walaupun setinggal dengan tuan yang lain, dia tetap lari untuk kembali di tempat di stasiun itu. Dan yang luar biasa saudara-saudara, dia menunggu sampai mati. Sampai hampir 10 tahun dia menunggu tuannya dengan setia. Dia suatu hal di Tuhan Sumati. Tapi itu luar biasa saudara-saudara, sehingga akhirnya patung Hachiko ini kemudian dibuat di Jepang. Sehingga setiap orang Jepang lihat patung itu, dong lihat bahwa hewan saja bisa setia. Kenapa manusia tidak? Amin. Saudara-saudara, setia kok. Suami setia dengan istri kok. Istri setia dengan suami kok. Setia, amin. Puji Tuhan. Kita berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Kalau ada yang bilang setia, puji Tuhan. Tapi saudara-saudara, dari Hachiko ini, mari saya ajak kita melihat bagaimana pandangan Tuhan Yesus tentang kesetiaan. Bacaan kita saudara-saudara memberi penjelasan bagaimana Yesus kemudian mengartikan kesetiaan itu sendiri. Bagi Yesus saudara-saudara,
setia itu tidak muluk-muluk. Setialah mulai dari perkara-perkara yang kecil. Perkara yang kecil. Kami PA baru-baru ada yang bilang suami itu artinya semua uang milik istri-istri loncong. Jauh dulu, kayak mama dulu semua kekerahan bukan betul semua itu betul. Tapi ketika ngomong suami pun kepanjangan itu semua uang milik istri. Amin kok mama. Betul betul loh. Tapi dong ada sembunyi, ada saku kecil, ada yang boleh simpan sembunyi di jok motor, ada yang nanti cuci pakaian baru dapat katungmu gitu. Tapi ya saudara-saudara, setia itu harus dimulai dari yang kecil, hal kecil. Saya waktu kecil bapak itu selalu uji kami. Dia kalau suruh ke kios itu, dia kasih uang besar, uang pasti harus ada kembalian dan lebih. Dan kalau kami supi beli, ya, dia mulai tes karena waktu itu kami baru 3 orang. Ya saya dengan adik nomor 2, paling biasa dia tes. Jadi nanti suruh belanja saya duluan, itu nanti. Dia akan tunggu untuk siapa yang nanti kasih kembali uang kembalian. Karena biasanya ada yang supedi berarti mesti ongkos toh. Sekarang bilang uang ojek, uang bensin, jadi itu kasih kembali. Uang kembalian berarti subelanja uang. Nah selalu kalau umpama datang ada uang kembali itu nanti harus kasih kembali. Setelah itu baru minta pasti dia kasih. Tapi kalau susah kasih kembali nanti dia suruh 2 kali. Ketika dia lihat susah kasih kembali, dia akan suruh lebih belanja. Dan itu lu minta uang dia setengah mati dia sana kasih. Dan dia paling suka orang yang tidak jujur. Karena itu saudara-saudara, yang pertama, poin pertama adalah bicara tentang kesetiaan dari hal-hal yang kecil itu menuntut adanya satu sikap, yaitu kejujuran. Amin. Orang setia itu pasti dia orang yang harusnya jujur. Kalau orang jujur dia pasti setia. Orang jujur pasti setia. Setia itu dibutuhkan kejujuran. Dan kejujuran itu harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Mulai dari dalam rumah kemudian keluar. Kalau biasa jujur itu saudara-saudara, mau di mana sah, mau dalam hal apa sah, itu pasti dia akan jujur. Saudara-saudara, saya selalu uji orang itu, sudah beberapa anak yang tinggal dengan saya. Kalau datang pertama itu, selalu nanti uang saya buang. Kadang 50, kadang 100 taruh di situ. Nanti saya akan lihat. Ketika ditemukan itu uang itu, tugas kembali ke sana. Karena kalau orang yang dia tidak jujur, dia akan ambil dan ketika tanya juga belum tahu. Tapi orang yang jujur dia akan kembali. Dari hal-hal kecil, saudara-saudara, dari hal kecil, saudara-saudara akan menemukan kesetiaan seseorang. Jujur. Begitupun dalam rumah tangga ya. Bapak dan mama. Kalau bapak jalan di mana jujur, kasih tahu. Karena mama mau ini kan suka kejujuran. Tapi kalau bapak bilang pi di kios, pi harusnya 10 menit jarak kios dari rumah, tapi pi kaget setengah jam sudah muncul. Kaget 1 jam sudah muncul. Apalagi kalau muncul baru bawa HP.
oh itu berat. Kadang bawa HP HP sound aktif, oh itu so. Itu datang, itu lu habis, itu pertanyaan barenten, pokoknya barenten, tahu udah mana. Padahal contoh hal bapak pika temu kawan jadi karena beli rokok jadi duduk hisap sama bercerita sama-sama sampai lupa pulang. Kejujuran itu penting sehingga ketika saudara-saudara bicara tentang kesetiaan, maka saudara-saudara dituntut untuk menjadi orang-orang yang jujur. Jujurlah mulai dari hal-hal yang kecil. Saudara-saudara ingat baik bahwa kesetiaan itu mahal harganya. Kesetiaan sangat mahal harganya. Karena dari kesetiaan saudara-saudara bersikap jujur, kemudian kepercayaan itu akan timbul. Orang yang setia, orang yang jujur kemudian akan dipercaya, mendapatkan kepercayaan yang besar. Saya ingat satu bapak dalam ibarat kaum bapak, dia bercerita bahwa dia ini sebenarnya awalnya orang biasa, tetapi kemudian kerja dengan orang, ikut dengan orang walaupun keluarga. Tetapi karena dia setia, dia jujur, kemudian akhirnya diberi kepercayaan untuk kemudian mengelola usaha yang ada. Dia hanya ponakan, tetapi tuan yang pemilik usaha ini lebih percaya dia ketimbang istri dan anak-anak yang ada di rumah. Dia menjadi orang kepercayaan. Dan akhirnya saudara-saudara, karena kepercayaan itulah kemudian membuat dia dipercaya untuk mengelola usaha, dan akhirnya dia juga bisa membuka usaha. Saudara-saudara lihat dampak dari kesetiaan. Kesetiaan itu dibutuhkan kejujuran, buahnya adalah kepercayaan. Saudara-saudara, kalau setia jujur, maka saudara-saudara akan diberi kepercayaan. Suami kalau setia jujur, itu dia mau gimana, istri percaya. Amin, Bapak. Amin, Bapak Mel. Amin, aku kuat sedikit, Bapak Mel. Karena kalau suami itu dia setia, dia jujur, istri pasti percaya. Orang mau ngomong apa tentang suami, istri bilang sampai betul sampai gitu. Betpun laki beda nah. Karena percaya. Tapi saudara-saudara, kepercayaan itu akan hilang. Kepercayaan itu akan terhapuskan kalau saudara-saudara tidak jujur dan tidak setia. Amin. Coba Bapak sekali jujur dengan mama. Itu berat. Mama dong paling kuat hafal. Jujur berapa kali dong bisa tahu. Itu mama. Dong reken amin ke seluruh. Jadi itu datang itu pertanyaan susama ke panitra dong yang tanya di saksi. Itu pertanyaan dari azam saya, dari lu jujur. Orang jujur juga lu jujur, lu jujur. Itu dong tegas terus besok bilang dia jujur. Soalnya jujur lu jangan kau selalu jentik. Pokoknya tanya terus sampai orang jujur akhirnya ketemu jadi jujur. Karena tuntutan terlalu. Tapi ya itulah saudara-saudara, satu kali tidak jujur itu saudara-saudara, kepercayaan mulai hilang. Dan orang yang sekali jujur itu juga kebiasaannya adalah akan melahirkan tidak jujur yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Sama halnya dengan orang yang tidak setia. Kalau susun setia saudara-saudara, Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini kesetiaan dalam rumah tangga itu mahal harganya.
kesetiaan dalam rumah tangga sangat mahal harganya. Karena iblis sementara masuk dengan godaan agar suami tidak setia, istri tidak setia dalam rumah tangga. Itu menjadi godaan terbesar dalam setiap rumah tangga Kristen. Itu menjadi tantangan pertama di dalam rumah tangga. Banyak rumah tangga Kristen hari ini kemudian menjadi berantakan, menjadi perceraian, perpisahan satu dengan yang lain hanya karena soal ini. Karena banyak suami tidak setia, banyak istri tidak setia dengan rumah tangga mereka. Karena itu sekali lagi, kesetiaan itu mahal harganya. Kalau haciko seekor anjing bisa setia, kenapa manusia tidak bisa setia? Jawabannya saudara-saudara, kenapa manusia tidak bisa setia? Karena Yesus bilang di ayat 10, barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Manusia menjadi tidak setia karena manusia hidup tidak benar, melakukan apa yang tidak benar, sehingga kesetiaan itu menjadi hilang dan sia. Dan kemudian yang kedua, soal yang kedua, saudara-saudara, adalah manusia tidak setia karena diperhadapkan dengan mamon. Mamon itu keinginan, mamon itu bicara tentang kekayaan, mamon itu bicara tentang hal-hal duniawi. Manusia sering menjadi tidak setia karena begitu banyak keinginan di dalam dirinya. Manusia menjadi tidak setia karena hanya orientasi pikirannya hanya pada kekayaan, pada bagaimana berusaha berupaya untuk mencari dan menemukan kekayaan yang sebanyak-banyak dan sebesar-besarnya. Manusia menjadi tidak setia karena yang dipikirkan adalah hal-hal duniawi. Yang diutamakan dan diprioritaskan adalah hal-hal duniawi. Sehingga akhirnya manusia menjadi egois dan mementingkan diri sendiri. Itulah yang membuat manusia tidak setia satu dengan yang lain. Bahkan kemudian Yesus memberi penjelasan tentang bagaimana ketidaksetiaan manusia itu terhadap Tuhan. Karena kemudian manusia diperhadapkan dengan mamon dan juga bagaimana manusia bisa setia dengan Tuhan. Yesus bilang tidak bisa manusia itu punya dua Tuhan. Harus ada pilihan untuk memilih. Hal ini saudara-saudara Yesus tekankan karena adanya orang Farisi yang kemudian memiliki karakter seperti ini. Memiliki karakter yang tidak setia dan mempunyai kecenderungan untuk lebih mengutamakan dan memprioritaskan kekayaan dan juga kekuasaan. Sehingga Yesus kemudian mengecam, menjelaskan penjelasan di ayat-ayat selanjutnya. Dan ketika orang-orang Farisi itu mendengar, mereka kemudian mengejek Yesus. Karena bagi mereka saudara-saudara, ya, uang, kekayaan itu penting. Mereka telah menjadi hamba uang. Sehingga lucu bagi mereka ketika mereka melihat Yesus, bahwa Yesus sendiri tidak menginginkan hal-hal tersebut. Nah saudara-saudara, dalam ejekan itu Yesus kemudian mengecam mereka. Yesus dengan tegas menyatakan bahwa Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia. Manusia sering terpesona dengan kekayaan, kekuasaan dan status, tetapi Tuhan melihat hati. Itu berarti saudara-saudara, poin yang berikut dalam hal kesetiaan adalah setia itu harus dinampakkan, dimunculkan dari dalam hati. Dia
setia karena ingin mendapatkan jabatan, kekayaan, atau uang. Karena ada orang yang setia karena dia setia dengan Tuhan karena dia dapat duit, karena dia dibiayai, karena dia mendapatkan segala sesuatu, maka dia setia. Tapi kalau semua itu tidak didapatkan, maka kesetiaan itu dengan sendirinya akan luntur. Saudara-saudara, Yesus kemudian memberi gambaran tentang kehadiran dirinya. Bagaimana dia kemudian menyatakan bahwa dia hadir untuk menggenapi hukum Taurat, bukan menghapuskan hukum Taurat. Kehadiran Yesus menjadi jelas bahwa dari kehadirannya saudara-saudara dan saya kemudian dilayakkan. Saudara-saudara dan saya diselamatkan, mendapatkan anugerah dan selamat. Yesus ingin agar supaya saudara-saudara dan saya pun setia kepada Tuhan, setia kepada sesama. Karena itu dalam hal pelayanan saudara-saudara, setialah dalam hal-hal pelayanan kecil. Saya selalu bilang di teman-teman, mau dari koster, kemudian teknisi, tim multimedia, penerima tamu sekalipun, pelayan, sebagai pendeta, penatua, diaken, pengajar. Ketika kita diberi kepercayaan untuk melayanilah. Dari hal-hal yang kecil, ketika kita melayani saudara-saudara, kita kemudian akan dipercayakan hal-hal yang besar. Yang penting adalah kita mau jujur dan kita mau setia di dalam setiap pelayanan kita yang Tuhan percayakan. Yang paling terakhir saudara-saudara, setia dalam segala perkara itu melahirkan kejujuran, kepercayaan, dan juga berkat. Kalau saudara-saudara mau lihat contoh dalam Alkitab menyangkut dengan kesetiaan adalah kisah Yusuf di Kejadian pasal 39. Kalau saudara-saudara membaca kisah Yusuf itu, saudara-saudara akan menemukan bagaimana perjalanan hidup Yusuf yang luar biasa. Dari seorang yang muda, dibenci oleh saudara-saudaranya, mau dibunuh, kemudian tidak jadi, akhirnya dijual kepada pedagang Mesir, kemudian pedagang Mesir itu jual kepada Potifar. Di rumah Potifar itu dia diuji kesetiaannya kepada Tuhan. Bagaimana istri Potifar kemudian merayu Yusuf, tetapi Yusuf tetap pada kesetiaannya kepada Tuhan. Dia tidak mau melakukan hal-hal yang tidak benar, dia tetap setia. Tetapi konsekuensi dari kesetiaan Yusuf adalah dia kemudian difitnah dan akhirnya dia dipenjarakan. Tetapi yang luar biasa saudara-saudara, walaupun dipenjarakan, Yusuf disertai Tuhan. Yusuf mendapatkan pertolongan Tuhan dengan kemudian diberi talenta karunia mengartikan mimpi. Dan ketika dia diberi talenta mengartikan mimpi, dia artikan mimpi dari juru minum dan juru makan raja. Dan kemudian setelah itu dia mendapatkan kasih dari Firaun, karena dia juga bisa mengartikan mimpi dari Firaun. Dan kemudian akhirnya dia menjadi penguasa di Mesir. Itu luar biasa saudara-saudara kalau bicara tentang itu. Semua hanya lahir dari kesetiaan. Kesetiaan, kejujuran menimbulkan kepercayaan dan akhirnya mendapatkan tempat kekuasaan di Mesir. Itu berarti saudara-saudara, saya mau bilang bahwa setialah dalam segala perkara. Karena ketika saudara-saudara setia, maka berkat, jabatan, kedudukan, kepercayaan itu dengan sendiri akan Tuhan beri bagi saudara-saudara. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Amin. Semua yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa.
Bersama-sama semua orang percaya di segala tempat dan segala waktu, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman tersebut. Demikian. Saya percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita persiapkan persembahan syukur kita. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita menyatakan syukur kepada Allah, sebab Allah terus memberkati dan melimpahi kita dengan berkat-berkat-Nya. Sebelum memberi, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih banyak. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menyatakan syukur kami ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan memberkati setiap pemberian kami dan boleh dikelola dengan baik untuk menunjang dan menopang pelayanan-Mu di Jemaat kami Bukit Zaitun. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersama kita melakukan Tuhan betapa banyaknya. Tuhan Tuhan selamat memberi. Tuhan betapa banyaknya
Kita juga menerima sumbangan kursi dari Bapak Paulus Bia 1 buah. Kemudian kita juga menerima lelang dari keluarga Hardinale, dan kita terus mendoakan keluarga Uli Reke yang berduka. Juga kita mendoakan Ibu Serlidai yang telah melahirkan anak perempuan, Ryan Filia. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara kita bersepakat kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kehadiran-Mu lewat firman Tuhan yang terbatas, yang hamba percaya Roh-Mu lah yang akan mengartikan lebih jauh mengenai firman Tuhan yang telah diberitakan ini, sehingga semua jemaat yang datang mendengar, mereka lebih mengerti, memahami kehendak firman Tuhan dalam hal kesetiaan, sehingga kami semua tetap setia kepada Tuhan dan juga setia dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk pesan firman Tuhan, kiranya menjadi bekal bagi kami, pegangan bagi kami di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami di usbu yang baru ini. Kami akan mengakhiri ibadah ini berpisah satu dengan yang lain. Kami datang di hadirat-Mu dalam syafaat ini. Selain kami bawa pergumulan-pergumulan kami secara pribadi lepas pribadi, kami juga turut mendoakan saudara-saudara kami yang bertambah usia maupun usia pernikahan. Tuhan menolong hamba-hamba-Mu. Bagi anak-anak, kami percaya Tuhan beri hari depan terbaik. Tuhan menuntun dan menyertai mereka dalam studi mereka. Tuhan terus menuntun sehingga mereka boleh menggapai semua impian, cita-cita, dan masa depan terbaik yang telah Engkau rencanakan dan rancangkan. Bagi orang tua, Tuhan menuntun hamba-hamba-Mu agar dengan bertambahnya usia mereka semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Mereka menjadi orang tua yang dewasa dan bijaksana di dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Juga beberapa rumah tangga yang berulang tahun pernikahan, kiranya Tuhan memberkati rumah tangga hamba-hamba-Mu, sehingga di dalam tambahan usia rumah tangga ini mereka pun semakin mengandalkan Tuhan, bertambah-tambah di dalam Tuhan, dijauhkan dari semua cobaan dan godaan. Dan biarlah rumah tangga ini tetap menjadikan Yesus sebagai nahkoda dalam perjalanan bahtera rumah tangga mereka. Tuntun, sertai, dan berkatilah setiap pergumulan-pergumulan rumah tangga ini. Hamba percaya di dalam nama Yesus, Tuhan boleh menolong, menuntun, dan bergumul bersama. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur dengan adanya sumbangan kursi dari keluarga Bapak Paulus Bia, juga ada lelang dari keluarga Hardinale. Biarlah semua ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan di rumah Tuhan dan juga dalam pengelolaan pelayanan di jemaat ini. Tuhan terus memberkati hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami juga terus menopang keluarga Uli Reke yang berduka cita. Hamba percaya Roh-Mu terus menghibur, menguatkan keluarga ini sehingga mereka kembali hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur bersama keluarga Bapak Roy Natu, Ibu Serlidai yang telah melahirkan anak perempuan. Kiranya Tuhan terus menyertai keluarga ini. Tuhan menolong, memberkati dalam masa pemulihan, bahkan juga pertumbuhan dari anak yang baru dilahirkan, sehingga dia dapat bertumbuh dalam kesehatan dan perkembangan dalam tuntunan tangan Tuhan sendiri. Terus memberkati keluarga ini, memberi pemulihan bagi Ibu Serli. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan, cinta, dan kasih sayang bagi kami semua. Lebih khusus kami yang Engkau percayakan untuk melayani sebagai pendeta, penatua, diaken, pengajar. Juga ada yang mengisi puji-pujian solo, ada kantoria, multimedia, teknisi, bahkan juga koster. Semua kami yang Engkau pakai melayani hari ini,
baik sebagai suami, istri, anak-anak. Tuhan, jawab pergumulan semua jemaat Tuhan ini tepat pada waktu Tuhan, karena waktu Tuhanlah waktu yang terbaik. Tuhan menolong dalam setiap pekerjaan, usaha, upaya apapun yang dikerjakan oleh jemaat ini. Hamba percaya di dalam nama Yesus, berkat Tuhan boleh memenuhi, mencukupi semua kebutuhan hidup dari rumah tangga di jemaat ini. Tuhan menolong hamba-hambamu dalam pergumulan-pergumulan hidup masing-masing, apapun pergumulan hidup mereka, sakit, penyakit, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masa depan anak-anak, apapun doa-doa mereka, pergumulan mereka, Engkau mengenal dan mengetahui sampai ke dalam lubuk hati yang terdalam dari rumahmu. Karena itu kasihani, ampuni hamba-hambamu jikalau Engkau dapati dosa dan salah mereka perbuat. Kiranya kasih karunia dan rahmat-Mu boleh mengasihani, mengampuni, dan menolong saudara-saudara umat-Mu ini ketika mereka berteriak meminta tolong kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua bentuk pelayanan kami di USBU yang baru ini Tuhan terus menyertai dan memberkati. Biarlah semua pelayanan kami layankan dengan penuh damai sejahtera dan sukacita, dan kiranya nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami khusus doakan Rayon Pilia yang akan mempersiapkan segala sesuatu sebagai panitia bulan keluarga. Tuhan menolong Rayon ini dalam segala persiapan untuk setiap kegiatan dan perayaan di bulan keluarga nanti. Tuhan menolong kami semua, mengasihani kami, mengampuni kami. Kiranya Roh-Mu menyempurnakan doa kami, mengasihani kami. Inilah doa kami, inilah sembahyang kami. Dan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari saya silakan kita berdiri. Ingatlah bahwa Tuhan kita yang setia menghendaki kita menjadi setia. Pegang teguh integritasmu sebagai orang beriman. Rawatlah prinsip-prinsip hidup orang beriman dalam kesetiaanmu mengerjakan perkara kecil dan besar yang Tuhan percayakan. Dan muliakanlah Allah dalam kesetiaanmu. Pergilah dalam damai dan jadilah saksinya yang setia dalam setiap tindakan kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah oleh-Mu berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di sepanjang